Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal buat teman-teman semua, adik-adik semua, Nabila, Pien, Dinda, Jenny, Anissa, dengan Nabila Aprilia ya? Iya, Bu. Nabila ya. Saya Susanti Tungka, mungkin lebih sering dipanggil Santi ya. Santi, Bu Santi, mah nggak mau manggil saya Bu Santi boleh, tapi kalau ada dua Santi boleh manggil lengkap, Susanti Tungka. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Umi. Nah ini perlu saya sampaikan ya, mungkin saya hari ini belum bisa memberikan slide ya, karena keterbatasan. Jadi hari ini tuh saya tidak membawa laptop karena saya tidak mungkin mengajar di ruangan saya karena ruangan tidak hanya saya pakai sendiri ya. Jadi ini saya berada di ruangan rapat rumah sakit. Nanti bahan kuliah akan saya kirim. Jadi seperti pesan Bu Susi, kita lebih banyak sharing terkait dengan mutu pelayanan rumah sakit ya, atau mutu pelayanan aja, atau manajemen mutu. Yang mana nih? Manajemen mutu, Bu, di rumah sakit, Bu. Manajemen mutu. Oke, manajemen mutu ya. Ya, manajemen mutu. Nah, jadi nanti bahan kuliah akan saya susulkan ya. Saya kirim berikutnya ya. Jadi hari ini kita banyak sharing. Nah, karena banyak sharing, jadi saya akan banyak nih yang saya sharingkan ketika teman-teman banyak bertanya. Gitu ya. Jadi kita punya waktu 90 menit ya. Ya, 90 menit. Iya, Bu. Pergunakan waktunya sebaik-baik mungkin untuk bertanya, sehingga saya bisa banyak informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya, kalau kita bicara manajemen mutu, kita lihat dari dua kata. Manajemen mutu ada dua suku kata, manajemen dengan mutu. Manajemen sendiri mungkin teman-teman sudah belajar di mata kuliah yang lain ya. Sudah dapat mata kuliah manajemen? Organisasi manajemen sudah dapatkah? Sudah, Bu. Oke. Saya minta salah satu atau masing-masing memberikan pendapat apa sih yang teman-teman ketahui tentang manajemen. Silakan. Mulai dari siapa aja nih? Aiden? Apa sih manajemen, Jen? Dibuka dulu itunya, suaranya. Oke. Manajemen aja. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa manajemen mutu itu terdiri dari dua suku kata. Manajemen dengan mutu. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, yang lain? Oke, Pian? Kalau dari saya, manajemen itu ini menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, Bu. Menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau dalam SDM manajemen itu sendiri gitu, Bu. Oke. Dinda?
Kalau menurut saya itu suatu proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Berikutnya, Nabila. Nabila mana Nabila? Anissa? Ya, Bu. Ya. Menurut saya, manajemen itu proses pencapaian tujuan organisasi melalui usaha orang lain. Kameranya nggak ada nih. Saya nggak bisa lihat nih. Ya, Anissa, gimana? Proses pencapaian tujuan organisasi melalui usaha orang lain, Bu. Tujuan melalui usaha orang lain. Oke. Nabila Aprilia? Kalau menurut saya manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain gitu, Bu. Sama ya. Nabila Fajri? Kalau menurut saya manajemen merupakan sebuah seni dalam mengatur atau melaksanakan sebuah organisasi, Bu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ada kata kunci ya. Kalau kita bicara manajemen, ada kata kunci yang mesti kita tahu adalah manajemen itu adalah proses ya. Proses yang kita lalui dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Prosesnya apa aja? Ada yang singkatnya adalah POAC ya, planning atau perencanaan, planning, organizing atau pengorganisasian, ya, planning, organizing, controlling, evaluating. Ya, jadi ada P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating atau actuating atau pelaksanaan ya. Terus controlling baru evaluating. Nah, 5 kata ini adalah 5 kata kunci di dalam sebuah proses manajemen. Jadi manajemen tanpa perencanaan kita tidak bisa membuat atau mencapai hasil dari kegiatan manajemen itu secara maksimal. Jadi unsur-unsur ini, unsur manajemennya harus ada. Ada unsur perencanaan, ada unsur pengorganisasian, unsur actuating ya. Actuating itu pelaksanaan ya. Controlling dan evaluating. Nah, semuanya ini saling terkait. Mulai dari kita merencanakan sebuah kegiatan. Setelah kita merencanakan, kita organisasikan satu sama lain di dalam organisasi itu kita hubungkan. Lalu kita laksanakan actuating atau diaktualisasikan. Lalu kita akan kontrol itu bisa dibilang pengawasan ya. Kita lakukan proses pengawasan, di tahap akhir kita lakukan evaluasi. Nah, kalau salah satu unsur ini tidak ada, maka akan pincang pelaksanaan. Itu konteks manajemen. Lalu mutu. Apa sih definisi mutu? Dinda, apa Din? Mutu itu apa Din? Mutu itu ukuran relatif, Bu. Ukuran relatif. Oke, Jen? Apa Jen? Ukuran atau tingkat derajat taraf sesuatu, Bu. Derajat sesuatu. Oke. Vin? Saya taunya kualitas baik buruknya sesuatu. Oke, kualitas. Nabila? Nabila?
Nabila hilang. Mana yang Nabila? Ukuran kayak ukuran kuantitas gitu, Bu. Ukuran? Kuantitas. Ukuran kuantitas. Oke. Nabila Fajriati. Siapa Nabila? Mana Nabila satu lagi? Hadir, Bu. Kalau menurut saya mutu itu adalah ukuran atau taraf, Bu. Ukuran? Ukuran apa ya? Ukuran apa? Nabila Fajri? Ukuran atau taraf sesuatu. Oke. Ketika kita bicara mutu, maka itu adalah sesuatu ukuran, ya, suatu ukuran dari pelayanan atau pelayanan bisa jasa, bisa berupa barang gitu ya, yang kita harapkan. Ya, jadi ketika kita datang ke rumah sakit misalkan, datang ke rumah sakit tempat saya misalkan rumah sakit Umi. Oke, kenapa datang ke rumah sakit Umi? Oh, karena di sana pelayanannya bermutu. Artinya apa? Ketika kita datang ke rumah sakit itu, kita berharap bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bisa bilang nggak bahwa itu bermutu? Enggak ya. Nah, jadi mutu itu berarti terkait persepsi suatu ukuran yang kita harapkan, yang kita inginkan. Jadi ketika kita bicara manajemen mutu adalah upaya manajemen atau upaya perencanaan, pengorganisasian gitu ya, sampai upaya pengawasan, sampai ke upaya evaluasi dalam rangka menjaga mutu atau kualitas pelayanan yang akan kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau secara teoritis letter luck-nya nanti akan saya berikan di PPT ya. Nanti akan saya kirim ke Nabila ya. Karena kontaknya yang saya pegang adalah Nabila. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada apa aja sih dalam manajemen mutu? Ada ukuran. Ada beberapa ukuran di dalam manajemen mutu. Salah satunya adalah wujudnya, tangible. Dia berwujud. Dia berbentuk empati. Ya. Nah, jadi ketika teman-teman datang ke rumah sakit atau datang ke kampus lah katakan Stikes Rafflesia, pasti kan sudah dapat informasi, oh kenapa sih kuliahnya di Stikes Rafflesia? Oh ya, karena di sana mutu Stikesnya bagus. Dari sekian banyak Stikes yang ada, ternyata teman-teman memilih Stikes Rafflesia. Ya kan? Itu kan karena sudah. Nah, bisa jadi bagus tidaknya mungkin kita belum merasakan. Tapi kita mendapat informasi. Oh iya, ada informasi dari kakak atau mungkin tetangga atau mungkin kawan gitu ya. Kuliahnya dia Stikes Rafflesia aja nih. Kenapa orang bisa mengatakan bahwa itu bagus? Karena dia sudah punya pengalaman. Dia sudah kuliah di sana misalkan, atau anaknya tetangga sudah kuliah di sana. Seperti itu kira-kira, kurang lebih. Ya, dari awal di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Saya mau bertanya, Bu. Belum? Saya mau bertanya, Bu. Ayo, Pian.
Eh, Ini sampai selain banyak pengalaman, yang bisa saya sharingkan. ya, selain pengalaman Bu, misalkan kita ke rumah sakit nih, untuk tahu rumah sakit tersebut bermutu atau kualitasnya bagus itu bagaimana Bu? Oke, kalau kita sebagai pasien, kita kan nggak mungkin ya lihat profil rumah sakit secara detail. Kalau sekarang zaman digitalisasi, kita akan lihat informasi dari misalkan apa nih, websitenya, FB-nya misalkan, atau IG yang sekarang sedang ramai gitu kan, yang sedang memang apa namanya digunakan sebagai media sosial untuk digital rumah sakit. Kita bisa lihat di sana. Kita lihat, apalagi kalau di IG ya, di IG seru kan, di FB, IG itu kan seru. Kalau di web mungkin kita nggak banyak informasi. Kita hanya dapat gambaran profil rumah sakit. Oh iya, rumah sakitnya bentuk gedungnya seperti ini, letaknya di sini gitu kan. Ada dokternya, dokter pelayanannya apa saja. Mungkin akan sedikit informasi yang bisa kita dapat. Tapi kalau di era sekarang, di era digitalisasi, banyak orang lihat, buka IG-nya, intip di IG-nya nih gitu. Nah, di IG itu kita bisa lihat banyak. Ada informasi yang di-share misalkan, mulai dari jadwal dokter. Kita lihat testimoni atau komen-komennya orang. Oh, ternyata di rumah sakit ini dokter kandungannya yang bagus dokter ini nih. Oh, dia prakteknya di hari ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat gambaran komentar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman. Nah, itu bisa jadi sebagai dasar kita akan memilih rumah sakit itu sebagai tempat yang akan kita datangi. Namun, kalau aspek yang dilihat adalah bagus tidak rumah sakit berdasarkan Kemenkes misalkan, atau WHO misalkan, itu masing-masing punya indikator. Ada namanya indikator mutu pelayanan rumah sakit. Kalau di Kementerian Kesehatan, itu ada indikator standar, namanya SPM. Standar Pelayanan Minimal. Isinya apa aja standar pelayanan minimal? Mulai dari apa namanya, bor rumah sakit, bor itu bed tingkat hunian rumah sakit. Kita bisa lihat masa rawat, length of stay rumah sakit. Oh, yang bagus berdasarkan standar length of stay itu tidak lebih dari 5 hari misalkan. Nah, itu tapi kan kita nggak mungkin dapat data itu kan. Rumah sakit tidak melampirkan data itu di media sosial atau di web. Tapi kita bisa dapat informasi kalau kita bertanya langsung ke pihak manajemen. Kan nggak mungkin ya orang mau berobat terus tanya dulu deh indikator mutu rumah sakitnya tercapai atau enggak gitu. Aneh kan? Jadi paling yang kita dapatkan tadi testimoni orang. Sama lah seperti kita mau beli barang di Shopee misalkan. Mau beli kerudung nih. Cari satu merek misalkan, Keke contohnya. Kita lihat kan reviewnya ya. Review dari apa namanya? Pembeli-pembeli yang sebelumnya kan. Oh, dia bintangnya 5 nih. Atau ada satu aja yang kecewa, rame itu kan. Sama seperti itu. Ya, jadi kalau berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ada SPM, standar pelayanan minimal. Isinya apa aja? Standar pelayanan minimal banyak poin. Nanti mungkin teman-teman bisa buka ya, bisa search SPM rumah sakit berdasarkan Kemenkes. Nah, ini juga saya kasih PR ya. Nanti dikumpulin tugasnya ke saya ya. Jadi cari SPM rumah sakit ya. SPM berdasarkan Kementerian Kesehatan rumah sakit. Nanti itu kirim ke saya. Kirim boleh by WA, boleh kirim ke email. Ya, nanti itu menjadi komponen tugas dari saya. Apa aja sih SPM rumah sakit? Nah, itu lihat ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Gimana, Pian? Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya. Yang lainnya? Ada pertanyaan berikutnya? Dina mau tanya Dinda. Nih Dina mikir mau nanya apa nih?
Din? Belum ada, Bu. Pertanyaan yang lain. Jadi mau tanya? Belum ada. Oke, Nabila. Dinda mana Dinda ya? Dinda belum. Oh, Dinda sudah tadi, Jenny sudah. Anissa mana Anissa? Belum ada, Bu. Belum muncul ya? Anissa dari tadi belum muncul ya? Ada, Bu. Ada. Oh, Anissa di tempat saya. Oh ya ini. Di tempat saya nggak muncul nih. Nabila? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, jadi soalnya pesannya banyak nih dari Bu Susi nih. Saya harus banyak berbagi informasi ke teman-teman, tapi saya kalau nggak digali, saya nggak bisa cerita apa-apa nih. Saya nanya lagi boleh, Bu? Silakan. Kalau kita misalkan di rumah sakit itu untuk membangun sistem manajemen itu biar bagus atau ideal itu seperti apa, Bu? Buat pengalaman gitu. Membangun sistem manajemen di rumah sakit. Itu akan sangat tergantung. Artinya gini, kenapa saya bilang sangat tergantung? Kita masuk ke dalam sistem itu sebagai apa? Karena itu sangat menentukan kontribusi kita. Orang yang masuk ke rumah sakit dengan posisi direktur, dengan dia masuk sebagai posisi manajer atau dia sebagai staf, akan punya kontribusi masing-masing. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada di rumah sakit itu biasanya diturunkan dari top down, jadi dari pimpinan tertinggi. Siapa pimpinan tertinggi di rumah sakit? Dimulai dari owner. Kalau dalam sebuah sistem manajemen ada namanya direktur. Nah, di sini pun struktur organisasi itu sangat fleksibel dalam arti tidak mutlak harus ada direksi. Ada rumah sakit yang strukturnya sangat slim. Hanya ada direktur utama, wakil direktur, langsung kepala bidang atau manajer. Kalau di tempat saya di rumah sakit Umi itu ada BOD, board of direction. Jadi ada direktur utama, ada direktur umum keuangan, ada direktur pelayanan medis, ada direktur marketing dengan direktur marketing dan bisnis, pengembangan bisnis. Jadi ada 4. Ya. Nah, tergantung kita masuk pada posisi apa. Ketika kita sudah masuk, masing-masing punya peran, punya role. Masing-masing peran ini pun berbeda-beda. Ketika kita mau menerapkan sebuah, misalkan nih, Pian masuk ke rumah sakit dengan posisi staf, yang bisa dilakukan ketika mau membentuk sebuah sistem manajemen yang ketika saat masuk dianggap tidak sesuai, kayaknya belajarnya nggak kayak gini nih, waktu kuliah di Stikes kayaknya belajarnya nggak kayak gini nih, ini kayaknya sudah sesuai nih dengan apa yang saya pelajari. Nah, tidak mungkin juga Pian bisa langsung merubah, tapi sifatnya memberikan masukan atau usulan kepada pimpinan di atasnya. Misalkan Pian masuk di staf di bagian umum misalkan. Nah, yang dikritisi adalah terkait dengan konteks pekerjaan umum. Apa sih bagian umum yang dilakukan? Oh, ini nggak sesuai nih, harusnya misalkan pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit harusnya nggak kayak gini. Nah, berdasarkan ilmunya Pian memberikan masukan-masukan itu ke pimpinan di atasnya. Nanti pimpinan di atasnya memberikan masukan ke pimpinan di atasnya. Jadi memang tidak semata-mata bisa langsung memberikan masukan ya untuk terjadi perubahan. Itu sangat dinamis dan sangat sangat panjang prosesnya. Karena apa? Tidak semua, apalagi ketika kita masuk sebagai orang baru, tidak semua organisasi itu mempunyai karakter pembelajar. Artinya banyak juga organisasi yang mereka tidak terbuka untuk menerima perubahan.
Apalagi ketika organisasi itu sudah sifatnya ajak, sudah settle. Artinya sudah sekian lama ya seperti itu. Jadi ketika masuk orang baru penuh dengan ide, bisa jadi mereka menolak. Nah, ketika terjadi penolakan, apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita mundur atau kita menyerah gitu. Kita harus punya strategi, kita harus punya cara. Nah, minimal kita bisa berkontribusi di unit yang kita ada di dalamnya. Seperti itu, Vin. Minat kerja di rumah sakit, Vin, ya? Ya, Minat kerja di rumah sakit. insya Allah Bu, kalau ada jodohnya. Makanya sekarang cari ilmu sebanyak-banyak dulu ya. Iya Bu, amin. Oke. Gimana, Vin? Jawabannya? Iya, paham Bu, terima kasih. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ayo, ini yang lainnya. Nabila, Anissa. Duo Nabila. Ibu, saya mau bertanya. Siapa? Anissa? Dinda, Bu. Oh, Dinda. Iya, Din. Ibu, kalau manajemen di setiap rumah sakit itu sama semua atau gimana, Bu? Manajemen dalam arti apa nih? Tadi kan ada 5 unsur. Manajemen yang mana? Strukturnya, atau kalau struktur tadi ya bisa custom. Artinya tidak ada ketentuan bahwa semua rumah sakit itu harus sama. Yang pasti ada unsur pimpinan, ada unsur top manajemen ya. Pimpinan itu ada pimpinan top manajemen, ada middle manajemen. Top manajemen tadi yang saya sudah sampaikan, direktur misalnya. Middle management itu levelnya level manager atau kepala bagian. Jadi tidak ada ketentuan yang harus sama, tapi unsurnya harus ada. Unsur pimpinan, unsur manajemen ya, top manajemen, middle manajemen sampai ke pelaksana. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi Nabila tanya, apakah manajemen di masing-masing rumah sakit sama? Bisa jadi sama. Kenapa? Kalau bicara unsur tadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan ya, actuating, pelaksanaannya, ada evaluasi, ada controlling ya, pengawasan, dan evaluating. Itu pasti sama. Kenapa? Tidak mungkin sebuah organisasi berjalan tanpa adanya perencanaan. Ketika sudah dibuat perencanaan, diorganisasikan, dilaksanakan, kalau tidak ada proses pengawasan, maka bisa jadi hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Setelah diawasi, dilakukan pengawasan, baru dilakukan evaluasi. Ya. Jadi itu menjadi satu siklus, satu rangkaian yang harus dilaksanakan. Adakah rumah sakit yang tidak melewati proses itu semua? Banyak. Nah, makanya itu akan sangat berpengaruh kepada capaian rumah sakit itu. Rumah sakit punya tujuan nih, punya visi bahasanya, punya misi. Nah, ketika itu dilaksanakan tanpa perencanaan, tanpa pengorganisasian, tanpa pelaksanaannya atau actuating itu pelaksanaan kegiatannya, dan tidak ada proses pengawasan sampai dengan proses evaluasi, maka dia tidak akan maksimal. Ya. Nah, itu menjadi sebuah satu siklus. Ya. Jadi kalau tidak dilaksanakan, kita nggak bisa tahu apa sih kekurangannya dari perencanaan. Misalkan kita udah bikin di perencanaan SDM. Perencanaan SDM, kita udah mau bikin kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan kita bikin perencanaannya, mulai dari nama kegiatan pelatihannya apa, siapa peserta yang hadir, pemberi materinya siapa, waktunya kapan, gitu kan? Terus tujuan dari pelatihan itu apa? Nah, ketika itu dilaksanakan tanpa kita buat perencanaan, bisa nggak berjalan? Enggak, ya kan?
terus kita tidak mengawasi pelaksanaannya, akan tahu nggak kita kekurangan di mana? Ya. Jadi yang namanya MONET, monitoring evaluasi itu menjadi satu kesatuan. Tidak akan ada proses evaluasi tanpa adanya proses monitoring atau evaluasi atau controlling. Jadi monitoring itu sama dengan controlling, pengawasan. Seperti itu. Ya, gitu Din. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Yang lainnya? Ibu, saya ingin bertanya. Oke, mangga. Siapa nih? Nabila, Fajria. Iya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan di kunci manajemen itu kan ada organisasi. Kalau proses organisasi yang baik itu seperti apa, Bu? Proses pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian yang baik. Oke. Pengorganisasian yang baik adalah bagaimana semua unsur yang ada di dalam organisasi tersebut saling terkoneksi, saling terkait, saling berhubungan. Artinya, tidak sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Beda ya? Apa bedanya bekerja sama dengan sama-sama bekerja? Apa? Bila? Nabila? Sama nggak bekerja sama dengan sama-sama bekerja? Beda, Bu. Beda, Bu. Bedanya di mana? Kan sama-sama ada kata kerja. Kalau bekerja sama, mungkin bekerja sama misalkan kayak kita lagi kerja kelompok, satu topik, jadi kita harus saling bekerja sama. Kalau sama-sama bekerja, misalkan kalau dalam kelompok misalnya yang satu tugasnya bikin makalah, yang satu bikin PPT, yang satu cari bahan materi, gitu Bu kalau menurut saya. Halo? Putus ya? Iya, Ibu. Dari sana atau dari sayanya nih? Mungkin di ibunya. Oh, maaf ya. Maaf ya. Iya, Ini saya Bu. memang ruang agak ini nih. Agak mumpet. Ya, tadi sampai mana ya? Saya lupa, maaf. Koneksi ya? Ya. Organisasian ya, Nabila ya? Iya Bu. Tadi sama kerja dengan kerjasama. Ya. Organisasi yang baik itu kalau antar unit. Jadi itu terdiri dari banyak unit, banyak departemen. Mulai dari departemen namanya direktorat, ya, sampai ke bagian. Kenapa Nabila? Nah, jadi tidak bisa direktorat pelayanan berdiri sendiri tanpa dukungan direktorat umum atau tanpa dukungan direktorat keuangan. Jadi semua itu saling terkait. Jadi nggak bisa tuh departemen pelayanan bilang, kalau nggak ada saya nggak akan jalan rumah sakit. Dan rumah sakit itu core bisnisnya, inti bisnisnya adalah pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu siapa yang memberikan? Dokter umum, dokter spesialis, ya, perawat. Terus mereka bilang hanya mereka yang bisa berkontribusi. Mereka nggak akan jalan tanpa adanya dukungan dari direktorat umum. Apa dukungan yang diberikan oleh direktorat umum? Penyediaan sarana misalkan. Dokter nggak bisa praktek kalau nggak ada ruangan yang disediakan. Tidak ada meja yang disiapkan. Gitu kan? Tidak ada bagian pendaftaran. Tidak ada security yang menjaga. Tidak ada tukang parkir yang menunggu di depan. Nah, jadi itu salah satu bentuk pengorganisasian. Ya. Seperti dia nanya Nabila ya? Nabila? Iya. Ya, ini Nabila ya. Seperti itu Bil. Jadi
pengorganisasian yang baik ketika semua komponen yang ada itu bisa bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja, Direktorat Umum bekerja sendiri, Direktorat Pelayanan bekerja sendiri, Direktorat Keuangan bekerja sendiri. Saling terkoneksi belum tentu kalau sama-sama kerja. Tapi kalau bekerja sama, itu akan menjadi satu kesatuan kegiatan yang mereka saling mendukung. Seperti itu. Gimana, Bil? Baik, Bu. Oke. Sudah terjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Anissa mau nanya, saya belum dengar suara Anissa nih. Iya, Bu. Apa yang mau tanya, Nis? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, saya kasih ini sedikit ya. Jadi, kalau saya selalu, mungkin kalau di kelas yang sifatnya reguler ya, yang artinya saya memang pengampu mata kuliah. Kalau ini kan saya tim teaching ya, dengan Bu Susi ya. Itu sebaiknya teman-teman ketika akan memulai kuliah itu sudah punya gambaran. Jadi sistem belajar aktif ya, ada itu sistemnya namanya apa namanya, CBSA ya, CBSA, sistem belajar siswa aktif ya, cara belajar siswa aktif. Jadi ketika kita sudah tahu hari ini akan belajar, atau kita sama-sama belajar mutu, teman-teman sudah punya gambaran, sehingga ketika perkuliahan akan banyak hal yang ditanyakan karena sudah punya bekal membaca. Itu harapan saya sih kalau nanti sampai ketemu lagi ya di mungkin entah sesi lainnya, itu teman-teman sudah siap nih. Jadi akan banyak ya, karena penekanan dari Bu Susi adalah saya berbagi pengalaman. Kalau teori teman-teman bisa baca di buku, saya yakin. Kalau teori tinggal cari buku siapa nih? Buku manajemen mutu rumah sakit versinya siapa? Itu banyak versi. Tapi kalau pengalaman mungkin itu yang akan sulit didapat karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Mungkin lain kesempatan ya. Baik, Ibu. Oke. Lagi? Saya lagi boleh, Bu? Boleh. Saya pengen tahu pengalaman Ibu di Rumah Sakit Umi tentang manajemennya. Terus sama kalau pernah nggak Bu di situ Ibu ngalamin kayak ada apa sih? Pokoknya keluhan dari pasien misalkan di sana ada malpraktik, terus atau apakah malpraktik itu karena kesalahan manajemen rumah sakitnya atau gimana, Bu? Makasih, Ibu. Pada dasarnya tidak ada rumah sakit manapun yang angka kepuasan pasiennya 100%. Ya. Jadi kalau di SPM itu ditentukan bahwa angka kepuasan pasien yang dikatakan bagus adalah 85%. Artinya kalau kita bisa mencapai 85%, artinya sudah bisa masuk kategori bahwa pelayanan kita baik. Nggak ada 100%. Ya. Apalagi kita pelayanan jasa, itu pasti akan sangat rentan dengan komplain ya, atau keluhan. Nah, sekarang yang mesti diperhatikan adalah bagaimana kita menangani komplain. Ya, jadi memang kalau berdasarkan SPM ada ruang nih 15% itu adalah ruang untuk terjadinya komplain. Nah, bagaimana kita menghandling komplain? Kita menghandle komplain. Yang pertama adalah ketika ada komplain, kita nggak boleh defense. Kita sebagai insan rumah sakit harus punya mindset bahwa komplain itu pada dasarnya untuk perbaikan kita, ya. Karena kalau kita sudah defense, kita sudah punya benteng, oh nggak boleh ada yang komplain ya. Pokoknya kalau mau datang ke rumah sakit Umi, ya begini pelayanannya gitu. Nggak boleh begitu, ya.
Jadi kita harus membuka, yang pertama kita harus membuka ruang seluas-luasnya untuk komplain masukan dari pasien. Bagaimana kita menanganinya? Bagaimana kita menanganinya? Jika ada komplain, diselesaikan. Dua, bisa kita selesaikan di tempat, bisa kita bawa ke jenjang berikutnya. Misalkan pasien di IGD, ya, ramai sekali. Ada satu pasien masuk ruang IGD, merasa dokter tidak melayani. Keluarganya protes misalkan. Dok, ini ibu saya sudah sekian jam. Kenapa tidak ada dokter yang melihat? Karena memang ketika kita masuk rumah sakit, itu kan pelayanan yang ignorance. Pelayanan yang kita nggak tahu pelayanan apa yang akan diberikan oleh dokter. Ya. Jadi memang sifatnya pelayanan kesehatan itu seperti itu. Ya. Customer ignorance-nya tinggi. Jadi kita memang tidak tahu kita sakit apa, obat apa yang akan diberikan oleh dokter, tindakan apa yang akan diberikan oleh dokter, gitu. Itu kita nggak tahu. Nah, sehingga memang rawan terjadinya komplain. Ketika kita mengalami hal itu, maka kita bisa bertanya secara baik-baik dulu sebenarnya. Dok, maaf, ini ibu saya sudah sekian jam, tapi belum ada tindakan apapun. Atau belum ada dokter yang melihat atau memeriksa. Karena apa? Tenaga medis itu punya prioritas. Kalau di IGD itu ada yang namanya triase. Ada triase merah, triase kuning, triase hijau. Triase merah itu adalah benar-benar yang tingkat kegawatannya tinggi. Triase kuning itu yang nyaris gawat istilahnya. Ada yang triase hijau. Tapi kan masyarakat nggak paham itu kan. Ada yang seorang ibu datang, anaknya demam tinggi, terus ketika masuk ke IGD, sama dokter ditempatkan di triase kuning. Kan ditanya, apa Bu keluhan anaknya? Oh ya ini dok, demam tinggi, ditaruh di buang-buang air, ditaruh di triase kuning. Nah dokter melihat itu berdasarkan kegawatan. Ketika dianggap pasiennya sangat gawat, ditaruh di triase merah. Ketika dianggap kegawatannya kurang, ditaruh di triase kuning. Ketika dianggap tidak gawat, ditaruh di triase hijau. Tapi kan masyarakat nggak paham. Ya, masyarakat nggak paham. Nah, sehingga itu yang bisa menimbulkan potensi-potensi ketidakpahaman pasien, itu menimbulkan potensi terjadinya komplain. Atau nunggu nih di pendaftaran, udah nunggu lama, ya. Jadi pada dasarnya ketika kita masuk ke rumah sakit, dari mulai awal titik kita masuk sampai dengan nanti pelayanan berakhir, itu tempat titik-titik ini rawan terjadi komplain. Mobil masuk ke parkiran, petugas parkir tidak mengarahkan, mobil harus parkir di mana. Itu bisa menjadi sumber komplain. Ketika sudah lewat di titik itu, masuk ke lobi, ada bertemu dengan security tidak memberikan arahan apapun. Itu tempat yang juga menjadi tempat rawan komplain. Misalkan di situ lewat tidak ada komplain, di pendaftaran. Di pendaftaran antrian panjang atau sistem error, menunggu sangat lama. Itu pun menjadi potensi komplain. Masuk ke IGD, pasiennya banyak. Kita merasa keluarga kita gawat, tapi menurut sisi pandang dokter kita tidak gawat. Keluarga kita tidak gawat. Itu menjadi titik potensi komplain. Sudah dilayani, ketika kita disuruh ke tempat melakukan layanan penunjang, radiologi atau laboratorium, di situ mengantri atau petugasnya tidak ada, kita mencet bel lama gitu. Itu menjadi tempat yang rawan komplain. Sampai ketika saat kita menunggu dokter, misalkan kalau di poliklinik dokternya lama, kita nunggu 3 jam. Tidak ada kepastian apakah dokternya datang atau tidak. Itu pun menjadi tempat yang rawan komplain. Berikutnya, tunggu obat. Nunggu obat, kita sudah nunggu obat ke 2 jam, obat kita nggak jadi-jadi. Itu pun rawan komplain. Jadi memang
di titik-titik, semua titik itu bisa menjadi potensi tempat terjadinya komplain. Nah, ketika kita mengalami itu, bagaimana kita sebagai orang yang ada di rumah sakit handle-nya? Jadi kita ajak bicara baik-baik pasiennya. Pada saat dia emosi, kita tenangkan dulu pasiennya. Tapi kalau dia sudah bicara, kalau dia melakukan tindakan kasar, kita harus panggil petugas keamanan. Pernah terjadi tengah malam seperti itu ya, sampai keluarga pasien itu hampir memukul petugas pendaftar. Nah, itu diamankan oleh pihak security. Jadi kita manajemen juga, atau kita sebagai orang yang ada di bangku, kita nggak boleh panik. Kita harus tetap tenang. Karena apa? Pada dasarnya keluarga pasien yang mengantar keluarganya sakit itu mereka jiwanya lebih sakit daripada si yang sakit. Karena apa? Kalau yang sakit dia cuma bisa merintih sakit gitu. Tapi ketika dengar rintihan atau tangisan anggota keluarga yang menangis, si keluarga yang mengantar kan dia nggak bisa merasakan, dia hanya mengira-ngira, aduh, ibu saya sakit nih, tapi dokter kok belum melihat ya, belum periksa ya, sehingga dia bisa memancing emosinya dia, gitu. Jadi sebagai petugas rumah sakit kita harus tetap tenang menghadapi situasi yang seperti apapun. Seperti itu ya, Ken? Iya, Ibu. Makasih, Bu. Boleh nanya kalau di rumah sakit Umi nggak, Bu? Kalau tujuan sistem manajemen mutu kan biasanya setiap rumah sakit tuh mungkin sama. Nah, penerapannya itu beda-beda. Terus kalau di rumah sakit Umi itu penerapan sistem manajemen mutunya seperti apa, Bu? Iya. Untuk rumah sakit Umi, alhamdulillah saat ini sudah terakreditasi paripurna. Nah, kita punya sistem manajemen mutu yang dilakukan monitoringnya oleh satu komite namanya komite mutu. Nah, komite ini melakukan kegiatan mulai dari peningkatan mutu, ya, penilaian keselamatan pasien, sampai menilai manajemen risiko. Itu dilakukan oleh komite mutu. Kegiatannya banyak. Ada subkomite manajemen, ada subkomite mutu rumah sakit. Dia melakukan monitoring terhadap capaian indikator-indikator rumah sakit. Kita punya sekitar 50 sekian indikator ya, mulai dari indikator area klinis, indikator area manajemen, indikator keselamatan pasien, sampai ke indikator unit. Ada subkomite manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini dia membuat suatu sistem sebelum terjadinya risiko, dia sudah buat penanganan. Risiko itu artinya sebelum suatu kejadian terjadi, dia sudah punya antisipasi. Oh, bagian sarana prasarana misalkan ada risiko akan mati lampu, ada risiko kerusakan alat. Nah, itu dibuatlah manajemen risiko berdasarkan unit distribusi. Berikutnya adalah ada subkomite keselamatan pasien. Subkomite keselamatan pasien dia yang concern terkait hal-hal patient safety atau keselamatan pasien. Tadi seperti yang disinggung pertanyaan sebelumnya adalah malpraktek gitu ya. Nah, itu kita pantau. Ada malpraktek, ada kesalahan pemberian obat, kesalahan pemberian tindakan, itu ada. Jadi ada satu komite namanya, karena dia bukan unit ya bentuknya, dia adalah komite yang itu memantau mutu rumah sakit. Dan rumah sakit yang sudah terakreditasi sudah punya sistem manajemen mutu sendiri masing-masing. Gitu, Fen. Baik, Ibu. Kalau di rumah sakit tuh kalau disebut eksklusif, itu biasanya itu udah menjamin dari mutu rumah sakit tersebut apa enggak juga, Bu? Biasanya kan taunya kalau eksklusif VIP itu kan harga gitu ya, sama tempat. Tapi kalau mutu kualitas dari pelayanannya atau barang-barangnya yang digunakan pasien itu udah menjamin mutunya belum, Bu? Sebenarnya di rumah sakit mau dia kelasnya VIP ataupun BPJS kelas 3 pun
mereka harus mendapatkan hak yang sama. Hanya yang membedakan kalau di rumah sakit umum tidak dibedakan, obat tidak dibedakan, dokter tidak dibedakan, pelayanan tidak dibedakan, yang membedakan hanya sarana. Kalau BPJS kelas 3 misalkan satu kamar berdelapan. Kalau BPJS kelas 2 misalkan satu kamarnya berempat. BPJS kelas satu kamarnya pasiennya berdua. Kalau VIP itu pasien umum. BPJS nggak ada yang VIP. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Memang di era universal coverage, di mana kita menerapkan jaminan asuransi, kalau yang asuransi nasional kan adalah BPJS ya. Nah, itu tidak ada pembedaan. Kecuali dia masuk dengan pasien umum. Kalau pasien umum artinya berbayar. Gitu, Ken. Makasih, Ibu. Ini yang lain ya? Yang lain suaranya mana? Silakan. Jenny. Saya ingin bertanya, Bu. Jen. Jadi di dekat rumah saya itu ada suatu rumah sakit yang mana awalnya itu bernama Rumah Sakit Global. Lalu beberapa tahun kemudian rumah sakit itu ganti nama, Bu, menjadi Rumah Sakit Prima Bekasi Barat. Nah, saya ingin bertanya, Bu, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Penggantian nama. Penggantian nama ya. Oke, banyak hal yang membuat rumah sakit berganti nama. Misalkan berubah kepemilikan. Misalkan rumah sakit itu dijual ke pemilik yang baru, maka pemilik baru mau memberikan nama sesuai dengan keinginannya mereka. Gitu. Jarang ya rumah sakit berganti nama tanpa alasan yang jelas gitu, karena itu kan tidak mudah ya, karena terkait dengan perizinan juga kan. Gitu. Jadi biasanya rumah sakit berganti nama itu karena memang biasanya alasannya karena pergantian kepemilikan. Gitu, Jen. Berarti kalau udah pergantian kepemilikan, berarti manajemen rumah sakit tersebutnya juga berubah ya, Bu? Bisa jadi kalau dia misalkan gini, misalkan nih tadinya rumah sakit itu punyanya Bapak A, ya namanya apa yang tadi Jen bilang. Terus tiba-tiba dalam perjalanannya dia menjual sahamnya. Nah, si investor ini syaratnya adalah rumah sakit berganti nama. Ketika masuk manajemen baru, bisa jadi manajemennya ini kepengurusannya berubah, atau bisa jadi tetap tidak jaminan juga akan berubah. Tapi tidak jaminan juga akan tetap gitu. Tergantung kesepakatan antara pemilik rumah sakit yang awal dengan investor yang masuk sebagai pemberi modal di sana. Gitu, Jen. Mungkin bisa dibuka di webnya ya, apakah pemilikannya berubah atau enggak. Tapi yang pasti sih jarang ya rumah sakit berubah nama, karena merubah nama itu juga kan itu ada unsur perizinan. Jadi tidak mudah gitu, dan itu ujung-ujungnya adalah biaya. Tidak sedikit biayanya untuk merubah hal itu gitu. Ibu, saya ingin bertanya lagi. Boleh. Bagaimana sih, Bu, cara membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit? Cara membangun kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit, memang karena bisnis rumah sakit adalah bisnis jasa, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat yakin bahwa kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kalau rumah sakit kan kebutuhannya masyarakat datang ke rumah sakit apa? Berobat ya. Nah, jadi
kita harus bisa tuh memenuhi apa yang menjadi harapannya pasien. Nanti ketika pasien sudah percaya, itu akan dari mulut ke mulut. Ya, kekuatan kekuatan jualan lewat mulut ke mulut. Misalkan nih satu orang ibu, dia bawa anaknya berobat ke rumah sakit Umi misalkan. Ketika dia puas, dia akan bilang tuh ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, kalau ada yang sakit ke rumah sakit Umi aja, nggak usah ke rumah sakit yang lain. Di sana dokternya bagus-bagus tuh, di sana dokternya pelayanannya Islami, di sana dokternya Masya Allah ramah-ramah, perawatnya di sana baik-baik. Jadi memang yang harus kita tunjukkan adalah apa yang mereka butuhkan itu bisa kita penuhi. Kebutuhan mereka tidak semata hanya mendapatkan pengobatan, sembuh, tapi mereka butuh kenyamanan dalam berobat, butuh keramahan dari petugas-petugas yang memberikan pelayanan. Itu Jen. Jadi sebaik mungkin memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan ketika mereka datang ke rumah sakit tersebut. Gitu ya. Gimana Jen? Terima kasih Ibu. Sama yang lainnya? Ibu, saya boleh bertanya lagi tidak? Boleh. Boleh. Jadi tuh saya sering banget dengar kebanyakan masyarakat itu lebih memilih ke rumah sakit swasta dibandingkan ke rumah sakit umum, Bu. Karena dibilang kayak pelayanannya itu lebih enakan rumah sakit swasta karena lebih ramah dalam melayaninya. Bagaimana ya Bu, sebagai kita nih anak kesehatan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Oke. Apalagi di era JKN ya, memang itu terjadi dalam arti gini. Di era JKN sekarang rumah sakit negeri itu kan menjadi tempat-tempat rujukan, karena memang sistem kesehatan kita mengatur seperti itu. Nah, rumah sakit pemerintah yang ada itu kan rumah sakit itu ada bermacam-macam tipe kelas, mulai dari tipe A, tipe B, tipe C. Kalau tipe D itu kan sederhana lah. Nah, biasanya rumah sakit C misalkan. Contohnya misalkan di Bogor, rumah sakit Umi itu rumah sakit tipe C. Ya, ketika rumah sakit tipe C yang milik pemerintah, kalau di Umi itu mungkin, kalau di Bogor tuh mungkin tipe C pemerintah kayaknya nggak ada. Nah, dari kita dengan sistem kesehatan sekarang diatur oleh pemerintah, rujukan berjenjang, mulai dari puskesmas misalnya. Puskesmas adalah PPK 1, pemberi pelayanan kesehatan level 1. Ketika tidak bisa ditangani di puskesmas, maka dirujuk ke rumah sakit tipe C. Nggak bisa langsung loncat ke tipe B. Nah, langsung tipe B. Tipe B, lalu nggak bisa ditangani juga kasusnya, karena mungkin kasusnya terlalu kompleks, terlalu berat, dirujuk ke tipe A. Nah, yang banyak mungkin rumah sakit tipe B dengan tipe C, ya. Tipe B, tipe C itu banyak rumah sakit swasta yang tipe B dengan tipe C. Misalkan contohnya Hermina itu tipe B. Kalau kami rumah sakit ini tipe C. Kalau dibilang rumah sakit, kenapa masyarakat lebih memilih rumah sakit swasta daripada rumah sakit pemerintah? Rumah sakit yang mana? Atau masyarakat yang mana? Ya, karena di era universal coverage seperti saat ini, di mana masyarakat memang diarahkan oleh pemerintah untuk punya jaminan asuransi kesehatan berupa BPJS, ya, jaminan kesehatan itu kan wajib ya. Sekarang itu bisa dibilang BPJS kesehatan itu wajib. Karena memang universal coverage, artinya seluruh masyarakat Indonesia harus dijamin oleh asuransi kesehatan yang namanya BPJS. BPJS adalah milik pemerintah. Boleh pakai yang swasta? Boleh. Kalau kita mau pakai tambahan, ada yang prudensial,
BNI Life atau apapun. Ya. Nah, jadi kalau masyarakat yang menengah ke bawah, mungkin mereka akan langkah pertama adalah menggunakan BPJS yang mereka buat. Atau kalau dia pekerja, penerima kerja, dia akan diasuransikan oleh kantor, dibayari oleh kantor. Nah, kalau yang tadi memilih pelayanan kesehatan rumah sakit swasta, mungkin mereka orang-orang yang merasa bisa membeli pelayanan kesehatan dengan uang yang mereka miliki. Sudah pasti, ibaratnya kita nih, mau makan nih, kalian nih, lagi kuliah di kampus, mau makan siang, di situ ada warteg, atau nggak usah warteg, di situ ada makanan, ya, makanan yang jualnya sama nih. Ada contohnya misalkan fried chicken yang mereknya lah baik, atau ada Red Hot atau apapun lah. Terus jarak berapa meter ada Kentucky Fried Chicken. Kira-kira tempat mana yang akan kalian pilih? KFC, Bu. KFC. Kenapa Vian milih KFC? Karena pasti mutunya lebih terjamin, tempatnya lebih bagus, dan pelayanannya lebih ramah. Gitu, Bu. Oke. Bisa nggak Jen beli itu kalau Jen nggak punya uang? Nggak bisa. Kembalinya ke apa? Ke isi kantong kita kan? Ketika uang yang kita miliki cukup untuk membeli di KFC, pasti kita akan pilih KFC. Tapi ketika uang yang kita punya uang, aduh jatah makan mahasiswa dong, tahu sendiri, jatah makannya cuma 15.000 misalkan. Atau 20.000 buat makan siang. Kira-kira nih, makanan yang bisa dibeli harga 20.000 itu di KFC atau di tadi? Di yang tadi, Bu. Yang lain. Fried chicken biasa, Bu. Yang penting kenyang. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi masyarakat yang mana yang bisa membeli pelayanan di rumah sakit swasta? Sekarang rumah sakit swasta banyak yang menerima layanan BPJS, tapi tetap mereka juga menerima pelayanan pasien umum. Ya, jadi baliknya tergantung ke kemampuan, ke daya beli masyarakat. Tapi kalau dibilang sekarang rumah sakit pemerintah mutunya tidak bagus, salah. Sekarang dengan sistem kesehatan kita yang universal coverage, rumah sakit pemerintah ini ditantang untuk bisa meningkatkan pelayanannya. Karena apa? Ketika mereka tidak mendorongnya dengan cara apa? Dengan cara akreditasi rumah sakit. Kenapa? BPJS tidak akan bekerja sama dengan rumah sakit yang tidak terakreditasi. Itu sekarang mutlak. Mau rumah sakit swasta, mau rumah sakit pemerintah, syarat mutlaknya adalah rumah sakit ini sudah terakreditasi sehingga bisa bekerja sama dengan BPJS. Nah, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, apakah ada yang tidak terakreditasi? Rasanya sekarang nggak ada. Ketika rumah sakit sudah terakreditasi, maka ada upaya perbaikan mutu yang dilakukan. Artinya apa? Sudah terstandar. Gitu ya, arah berpikirnya ke sana ya. Gitu, Jen. Nah, untuk bisa terakreditasi itu prosesnya panjang. Rumah sakit harus punya kesiapan, mempersiapkan segala macam hal. Karena akreditasi rumah sakit saat ini berbeda dengan akreditasi rumah sakit mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Gitu. Kalau 10 tahun yang lalu bicara akreditasi itu lebih banyak yang sifatnya administratif. Tapi kalau akreditasi sekarang bukan proses administratif yang dilihat. Administratif hanya sebagai pendukung. Tapi benar-benar implementasi dari pelaksanaan mutu itu sendiri di rumah sakit. Gitu. Ya, jadi sekarang jangan khawatir kalau datang ke rumah sakit pemerintah.
kalau rumah sakit swasta masih mungkin ada yang tidak terakreditasi. Ya. Gitu. Jadi kan sistem negara itu memang melakukan upaya-upaya namanya continuous improvement, melakukan perbaikan berkelanjutan. Karena apa? Karena tempat pelayanan kesehatan ini harus assurance, harus bisa menjamin pelayanan kesehatannya. Gitu. Baik, Ibu. Ibu mau ngasihin dari pertanyaan ini, Bu. Kalau Ya. misalkan rumah sakit tersebut udah terakreditasi, terus mutunya itu udah bagus, misalkan pelanggannya banyak, komen-komennya banyak. Apakah rumah sakit tersebut udah tetap bertahan di situ, atau rumah sakit tersebut melakukan upaya untuk meningkatkan mutu lagi gitu, atau nggak perlu gitu, Bu? Bagus pertanyaannya. Ya. Tadi yang saya bilang, continuous improvement. Perbaikan secara berkelanjutan. Kita sekarang, kami rumah sakit dituntut melakukan upaya perbaikan itu secara berkesinambungan, secara continuous, secara berkelanjutan. Bagaimana? Negara punya mekanisme. Akreditasi, kita sudah akreditasi nih. Apakah rumah sakit bisa berhenti dari proses memperbaiki? Tidak, karena ada mekanisme. Rumah sakit yang sudah terakreditasi, setiap setahun sekali akan dilakukan namanya verifikasi. Jadi tiap tahun ada verifikasi dari lembaga akreditasi namanya KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Itu yang milik pemerintah. Setiap tahun kita di verifikasi. Ada survei verifikasi. Nah, nanti setiap 3 tahun kita akan melakukan reakreditasi. Jadi apakah rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikat paripurna dia akan mendapatkan sertifikat paripurna tanpa melakukan upaya perbaikan? Tidak bisa. Atau tanpa melakukan upaya mempertahankan mutu rumah sakitnya? Nggak akan bisa. Gitu. Jadi ada mekanisme dari pemerintah untuk memantau gitu ya, atau melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Rumah sakit UMI sudah punya sertifikasi akreditasi KARS dengan predikat paripurna. Apakah nanti di proses reakreditasi kita akan bisa mendapatkan itu kalau kita tidak melakukan upaya perbaikan atau kita mempertahankan mutu kita? Belum tentu. Gitu. Terima kasih, Ibu. Nanti diingatkan waktunya ya kalau sudah habis ya. Soalnya saya kalau udah banyak ditanya bisa nggak berhenti nih. Jadi memang saya lebih senang ini model pembelajaran diskusi. Ya, jadi banyak bertanya maka akan banyak yang akan saya informasikan ke teman-teman. Iya, Bu. Ya. Saya juga senang bertanya daripada ditanya, Bu. Kalau ditanya deg-degan ya. Iya, Bu. Ada lagi? Anissa Ibu, nih mana saya Anissa? mau bertanya nggak, Bu? Ibu, saya mau bertanya. Ya, Anissa. Iya, Bu. Oke, ya Anissa. Apakah pasien boleh menuntut ganti rugi jika pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut tuh kurang baik gitu, Bu? Apakah pasien Boleh menuntut ganti rugi gitu jika pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut kurang baik? Oke. Ganti ruginya bentuk apa nih? Ganti rugi bentuknya seperti apa misalkan? Mungkin misalnya berupa uang gitu, Bu. Oke. Setahu saya sih tidak ada ya. Artinya gini, ketika pelayanan sudah diberikan sesuai dengan prosedur, karena memang pelayanan kesehatan itu kan sesuatu yang unpredict ya, tidak bisa kita prediksi. Contohnya misalkan gini, Anissa nih, ibunya datang ke rumah sakit. Nauzubillah min dzalik, sakit ya, misalkan ini contoh aja gitu. Atau anggota keluarga siapapun datang ke rumah sakit, berobat.
misalkan. Berobat ke dokter penyakit dalam. Nah, ketika berobat ke dokter penyakit dalam, terus pastinya kan inti dari pelayanan ini ada di dokter ya. Ketika dokter sudah memeriksa, artinya sudah melakukan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi kita ada SOP, standar operasional prosedur pelayanan. Ketika itu sudah dilakukan berdasarkan SOP, ya, terus misalkan ternyata anggota keluarganya Anissa, loh kok ibu saya sudah bolak-balik ke sini tapi nggak 3 kali balik, misalkan tidak sembuh juga misalkan, terus menuntut ganti rugi, itu tidak bisa dilakukan, kecuali misalkan ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan SOP. Contohnya, ibunya sakitnya A, terus ada obat yang misalnya gini, ibu harusnya diberikan obat penurun tekanan darah, misalkan darah tinggi kasusnya. Ibunya harusnya diberikan obat penurun tekanan darah tinggi. Tapi ternyata dokter memberikannya justru obat yang menaikkan sebaliknya gitu. Jadi untuk pasien yang darah rendah malah obatnya dikasihkan ke ibu. Ibu yang harusnya tekanan darahnya diturunkan, ketika minum obat itu menjadi naik darahnya. Terus akhirnya karena darahnya udah tinggi, terus dikasih obat untuk meningkatkan tekanan darah, maka menjadi lebih tinggi. Sampai akhirnya nauzubillah min dzalik, misalkan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya jadi stroke misalkan. Ya kan? Nah, ketika itu terjadi, terus teridentifikasi obatnya ternyata salah nih. Kan itu terjadi sesuatu hal yang di luar prosedur. Ya, artinya terjadi kelalaian dari pihak dokter atau terjadi kelalaian dari pihak farmasi. Mungkin dokternya ngasih obatnya benar, tapi farmasi, apoteker memberikan obatnya salah. Nanti di rumah sakit, terus akhirnya keluarga komplain. Ya, keluarga komplain nih ke rumah sakit. Kita rumah sakit tadi komite mutu punya mekanisme. Kita akan tindak lanjuti komplain pasien, kita akan lakukan investigasi. Kalau ternyata ada indikasi, kita informasikan keluarga pasien bisa menuntut ganti rugi. Karena apa? Misalkan ibunya yang tadinya cuma tekanan darah tinggi biasa, malah jadi stroke misalkan. Gitu loh. Nah, itu ada mekanisme. Jadi tidak bisa bilang, oh ini saya minta ganti rugi. Padahal tidak ada indikasi apapun gitu. Tidak ada indikasi kerugian apapun. Nah, itu nanti ada mekanisme. Akan dilihat, akan ditindaklanjuti, laporan atau komplain dari keluarga pasien itu akan ditindaklanjuti oleh komite mutu. Seperti itu. Ya. Ini pertanyaannya keren-keren loh, bagus-bagus loh. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Ya. Nabila Aprilia. Nabila Aprilia belum nanya nih. Iya, Bu. Saya mau nanya, kenapa kalau pasien BPJS dengan pasien yang swasta itu selalu dibeda-bedakan? Kenapa ya, Bu? Oh, pasien umum maksudnya? Iya, kayak pasien Ya. BPJS tuh ditanganinya lama, tapi kalau yang pasien kayak swasta gitu dipercepat. Oke. Sebenarnya tidak ada pembeda ya. Pembeda itu artinya gini, rumah sakit memang tidak boleh memberikan pelayanan yang berbeda antara pasien umum dengan pasien BPJS. Ya, karena semua pasien itu punya hak yang sama. Namun mungkin ya biasanya terjadi di rumah sakit karena apa? Karena pasien-pasien BPJS ini kan jumlahnya sangat banyak. Pasien umum kan jumlahnya sedikit biasanya. Contohnya misalnya terjadi di rumah sakit Umi lah. Dokter punya kuota nih. Dokter spesialis punya kuota. Hari ini dia hanya mau menerima pasien BPJS misalkan 50. 10-nya itu diberikan kuotanya untuk pasien umum. Karena kalau dia tidak membuat pembatasan, mungkin
pasiennya pasien BPJS semua, kan ini akan sangat terkait dengan hal yang lainnya. Kalau pasien umum, dokter langsung, pasiennya langsung membayar di kasir, maka ketika di akhir bulan akan ada jasa dokter yang diterima. Tapi kalau pasien BPJS itu ada mekanisme pembayaran yang berbeda. Sebenarnya lebih ke arah itu sih. Karena kalau misalkan pasien BPJS kan rumah sakit harus mengajukan dulu pembayarannya ke kementerian, ke kantor BPJS pusat. Nanti akan ada proses verifikasi dulu, baru akan dibayarkan. Jadi waktunya panjang. Nah, sementara rumah sakit untuk bisa terus berjalan pelayanan, untuk bisa survive gitu ya, perjalanan di rumah sakitnya itu, pelayanan, itu kan butuh uang. Untuk bayar gaji dokter, bayar perawat, bayar tenaga umum, dan yang lainnya. Sementara pasien BPJS yang dilayani, itu pembayarannya nanti, nunggu proses dulu. Jadi lebih ke arah bahwa rumah sakit ini butuh mendapatkan uang lebih cepat. Nah, ketika kita tidak memberikan pelayanan yang baik ke pasien umum, maka pasien umum bisa jadi kan komplain, akhirnya jadi nggak mau lagi datang ke rumah sakit kita. Gitu. Lebih ke arah itu sih sebenarnya. Jadi bukannya karena kalau masalah obat dan yang lainnya pastinya sama. Baik Ibu, Dokter nggak akan mungkin bilang, oh ya nih pasien umum nih dikasih obatnya misalkan separoh. Paling itu dari rumah sakit karena oh iya kalau BPJS itu ada ketentuan dari pemerintah saya. Oh iya, ada obat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalkan obatnya generik, terus untuk obat apa misalkan oh iya ini sudah ditentukan dari pemerintah. Tapi kalau pasien swasta kan dia bayar. Mau dikasih obat apapun pasti dia akan bayar. Tidak ada yang mengatur. Tapi kalau pasien BPJS itu ada aturan, ketentuan dari pemerintah. Sebenarnya gitu. Intinya sih sebenarnya ke sana ya kalau saya lihat. Karena kalau pasien BPJS itu sudah ditentukan tuh, oh untuk pasien BPJS misalkan berapapun apapun sakitnya, dokter hanya akan dibayar sekian rupiah. Itu udah ada jasa dokter, udah ada obat, udah ada yang lain. Tapi kalau pasien swasta, pasien umum, nggak ada. Mau sekali berobat dia habis 700.000, dia akan bayar 700.000. Tapi kalau pasien BPJS, ketika dia berobat, yang diganti pemerintah hanya sekian. Jadi ketika dokter pun harus berhitung, ketika dia memberikan obat yang ternyata lebih mahal, lebih besar jumlahnya daripada yang akan dibayarkan oleh BPJS, maka rumah sakitnya akan rugi. Ya, gitu nggak? Misalkan nih, dari BPJS, untuk satu pasien yang berobat dibayar 300.000. Nah, ketika dokter melayani pasien BPJS, dia harus melihat dong obat apa yang diberikan. Karena kalau ternyata obat yang diresepkan harganya 800.000, maka rumah sakit rugi nggak? Rugi kan? Nggak mungkin dong rumah sakit nombok. Bagaimana rumah sakit bisa membayar karyawan? Gitu ya? Lebih ke situ sih ya, Nabila. April ya? Saya manggilnya April kali ya, biar agak beda ya. Iya Bu, emang dipanggil April Bu di kelas. Oke, April ya. Kalau Kak Jeria dipanggilnya Nabila? Iya. Dipanggilnya Bila, Bu. Oh, Bila ya, Bil. Oke. Gitu ya, April ya. Iya, Jelas ya. terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Lagi? Ibu saya boleh. Ibu saya mau bertanya. Boleh. Untuk mencapai akreditasi paripurna di suatu rumah sakit itu ada kategori khususnya nggak sih, Bu? Dan biasanya itu butuh berapa lama? Ada kategorinya. Jadi kalau paripurna itu nilai hasil surveinya itu nggak boleh di bawah 85 skornya. Untuk bisa mencapai nilai 85 itu, sekian persyaratan itu harus dipenuhi. Untuk bisa memenuhi sekian persyaratan,
itu dibutuhkan upaya yang sangat besar. Dan yang pasti, upaya itu tidak bisa bim salah bim. Oh, besok mau akreditasi, terus kita siapin ini enggak. Jadi harus ada upaya perbaikan berkesinambungan. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Kalau kayak yang lalu, Rumah Sakit Umi belum pernah terakreditasi, saat mau akreditasi, kita dari setahun sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Melengkapi persyaratan-persyaratan. Seperti itu, Din. Dinda dipanggilnya Dinda atau Putri? Dinda, Ibu. Ah, Dinda. Gitu, Dinda. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya, terus siapa lagi mau nanya tadi? Yang ke tangan kontra? Jenny. Anissa, Bu. Anissa, Bu. Ya, Jen. Oh, Anissa. Yanis? Bagaimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien, Bu? Rumah sakit tanggung jawab terkait Penolakan pasien, Bu. penolakan pasien. Jadi, sebenarnya tidak ada rumah sakit manapun yang ingin menolak pasien. Kalau di kami, di Rumah Sakit Umi, dari owner itu haram menolak pasien. Namun, ya, kita juga tidak ingin menelantarkan pasien. Contoh nih, di IGD, pasien datang. Kita punya tempat tidur, misalkan di IGD itu ada 20 tempat tidur. 20 tempat tidur kita udah penuh. Apakah kita harus memaksakan diri menerima pasien? Ketika kita terima, maka dia akan terlantar. Gitu loh. Jadi yang ada adalah kita merujuk ke rumah sakit lain. Dan kita berkomunikasi. Jadi nggak ada dasar. Jadi gini, biasanya rumah sakit tidak menerima, ya, terutama ini kan penolakan tuh di IGD ya, sifatnya ya. Kalau di poliklinik rasanya nggak ada tuh menolak pasien. Karena pasien itu adalah uang. Ya kan? Nggak ada rumah sakit mau nolak pasien kalau memang tidak ada dasarnya. Dasar pertama adalah tadi saat datang ke IGD misalkan ternyata tempat tidurnya penuh, apakah kita akan memaksakan pasiennya diterima sementara dia tidak ada tempat untuk kita periksa, gitu. Nah, yang kedua, pasien datang dengan kondisi butuh pelayanan atau butuh spesialis yang di kitanya nggak ada gitu. Rumah sakit ini misalkan dia mau datang ke dokter subspesialis bedah saraf. Ternyata di Rumah Sakit Umi nggak ada dokter bedah saraf, adanya hanya dokter saraf biasa. Maka kita akan merujuk pasien ke rumah sakit yang punya pelayanan. Atau ternyata setelah diperiksa pasiennya butuh MRI, Rumah Sakit Umi nggak punya MRI, maka kita akan rujuk. Jadi tidak ada sebenarnya istilah menolak pasien. Seperti itu. Atau dia di IGD misalkan dia diterima, tapi saat akan masuk ke rawat inap tempat tidurnya penuh, full tempat tidurnya. Apakah kita akan tetap memaksakan menerima? Nggak bisa. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Yanis. Ibu mau nanya lagi. Boleh. Kalau dalam produk itu kan kita sering mendengar jaminan mutu. Nah, itu jaminan mutu itu masuk dalam manajemen mutu rumah sakit juga nggak, Bu? Jaminan mutu itu sama, saya pernah dengar mutu terpadu. Itu apa ya, Bu? Makasih, Bu. Yang dibilang tadi jaminan mutu adalah quality assurance. Artinya rumah sakit bisa menjamin bahwa pelayanan yang diberikan itu sesuai. Jadi kita memastikan. Bagaimana kita memastikan bahwa pelayanan yang kita berikan sesuai dengan yang seharusnya, ya kan? Yaitu salah satunya dengan SOP yang standar. Jadi standar operasional prosedur. Jadi ada standar-standar yang harus dijalankan. Ada standar-standar harus yang diterapkan di unit-unit terkait. Bagaimana? Salah satunya apa misalkan contohnya alat misalkan terkait dengan alat kita harus bisa menjamin bahwa alat yang rumah sakit pakai itu adalah memang baik, itu memang alatnya adalah tepat atau alat yang digunakan itu adalah
sesuai dengan standar. Bagaimana memastikan alat ini sesuai dengan standar? Ada upaya yang dilakukan, salah satunya adalah maintenance atau pemeliharaan alat. Upayanya apa pemeliharaan alat? Dilakukan kalibrasi setiap tahun. Wajib, dan itu dipantau. Jadi rumah sakit harus melaporkan setiap tahun dari 200 alat, contohnya misalkan kita punya 200 alat. Dari 200 alat, berapa yang terkalibrasi? Berapa yang tidak terkalibrasi? Karena nggak bisa dong, itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Contohnya misalkan pasien USG, alat USG-nya nggak dikalibrasi. Ternyata di situ kelihatannya misalkan, oh ini mah bayinya baru 3 minggu misalkan, karena error di alat. Atau alat radiologi, atau alat ronsen, atau CT scan misalkan. Yang paling sederhana aja deh, stetoskop, atau alat tensimeter. Oh, pas diperiksa karena alatnya tidak ditera, tekanan darahnya kok beda ya sama periksa di kemarin saya periksa di klinik sana kok tekanannya cuma 110/70. Kenapa di sini jadi 180/90? Itu kan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan kan. Ketika hasil pemeriksaannya berbeda, tidak tepat, maka akan ada efek pemberian obat yang tidak tepat juga. Gitu. Jadi itu adalah menjamin namanya quality assurance. Nah, kalau MMT itu manajemen mutu terpadu. Sama sih intinya. Jadi di manajemen mutu terpadu, quality assurance ada di dalamnya. Quality improvement ada di dalamnya. Ya, jadi ini harus familiar nih dengan istilah quality assurance dengan quality improvement. Quality assurance itu kita menjamin mutu, quality improvement itu adalah peningkatan mutu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Lagi yang lain? Sampai jam berapa kita? Masih berapa menit waktunya saya lupa nih. Oh, ada jam tangan saya. Ini 5:30. Kalau 90 menit sih sampai 5:30, Bu. Iya, sekarang 5:30. Benar nggak jam saya? 5:30. Benar, Bu. Di saya Oh, kurang benar. 3 menit, Bu. Oh, boleh. Ada yang mau bertanya? Tuh, kalau kita diskusi jadi banyak dapat. Tapi kalau saya ngajar, manajemen mutu adalah bla bla bla, pasti kita sebentar aja udah selesai. Tadi Ya, kalau memahami situasi dulu, Bu. memang lebih senang mengajar itu dengan berdiskusi. Karena saya pikir tadi kalau teori itu teman-teman bisa baca dimanapun. Sekarang e-book banyak, ya kan? Di Google, di apa namanya website itu teori-teori itu sangat banyak. Tapi pengalaman itu yang tidak tertuang di dalam buku-buku itu. Gitu. Karena pesannya Bu Susi, nanti banyak bagi pengalaman ya ke mahasiswa biar dapat gambaran kayak apa sih penerapan mutu di rumah sakit gitu kan. Tadi dapat gambaran nggak tadi dari cerita-cerita kita, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, bagus Dapat. saling menyambung gitu ya. Ya, si ada? Silakan kalau masih ada apa? Boleh, silakan Jen. Di apotek. Apotek. Oh. Lebih murah di mana? Di rumah sakit atau di apotek? Apotek lebih murah daripada di rumah sakit. Yakin? Ya, pada prinsipnya ketika bicara harga obat itu memang sangat variatif. Ada obat yang misalkan paracetamol di rumah sakit A harganya 10.000, di rumah sakit B harganya 10.500. Di apotek sebelah harganya misalkan 9.500. Itu pada dasarnya adalah tergantung dari margin yang ditetapkan oleh masing-masing tempat.
berapa untung yang ingin dia dapat intinya gitu. Tapi itu semua ada HET ya. Jadi memang dari tempat pembelian obat itu ada HET, harga eceran tertinggi. Jadi kalau harga HET-nya itu ditentukan 10.000, itu nggak bisa jual harga 12.000 gitu. Nah, mungkin yang tadi Jen bilang, ketika Jen beli di apotik, mungkin apotik ngambil HET yang paling rendah. Jadi harga obat paracetamol, harga jualnya 8.000 sampai 12.000. Ada rumah sakit yang jualnya 8.000. Ada yang jual 9.000, ada yang jual 8.500, ada yang jual 12.000. Ya, seperti itu sih kalau terkait dengan harga obat. Jadi masing-masing produk itu ada HET, harga eceran tertinggi. Jadi dia nggak bisa lebih jual di atas harga HET-nya. Oke, si ada? Cukup? Cukup dari saya cukup, Bu. Ibu, saya mau Ben? bertanya. Boleh. Kalau manajemen mutu itu kan terfokusnya sama kepuasan pelanggan ya, Bu, kepuasan pasien. Cara mengukur kepuasannya itu seperti apa, Bu? Oke. Kalau disampaikan manajemen mutu fokusnya pada kepuasan pasien itu tidak tepat. Ya. Jadi gini. Kepuasan pasien itu adalah outcome. Ya. Jadi kepuasan pasien itu adalah outcome dari sebuah proses. Jadi ketika kita bicara sistem, ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Input dokter, tenaga kesehatan yang profesional. Proses pelayanan. Outputnya, ya, outputnya adalah kesembuhan pasien atau tidak sembuhnya pasien, ya kan? Outputnya gitu. Puas tidak puasnya itu adalah dampak. Ketika dia sembuh dia akan puas. Ketika mungkin dia berobat tapi dia merasa dia kok berobat nggak berobat sama aja ya, dia tidak akan puas. Jadi kepuasan itu adalah outcome. Dia adalah dampak dari output. Dampak dari dia sembuh dan tidak sembuh adalah puas dan tidak puas. Gitu ya, Nabila ya. Nah, bagaimana mengukur kepuasan pasien? Itu banyak cara. Bisa dengan menggunakan tools tertentu. Berupa kuesioner misalnya. Kalau sekarang zaman digital gampang, tinggal kirim aja pakai Google Form. Pasien kan tulis nomor telepon nih. Nah, dikirimin. Bagaimana mulai dari nama, usia, poli yang dituju, terus pelayanan ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda puas dengan pelayanan apotik? Apakah Anda puas dengan pelayanan dokter? Apakah Anda puas dengan pelayanan perawat? Nanti hasilnya itu direkap menjadi satu report. Ya. Jadi bagaimana cara mengukur kepuasan pasien? Bisa dengan bantuan tools ya, Google kuesioner. Kuesioner bisa kita langsung berikan ke pasien atau kita kirim by phone. Pakai Google Form atau kuesioner secara digital. Bisa juga kita bertanya langsung. Kita datengin pasiennya, Ibu mohon maaf, kami melakukan survei kepuasan, apakah Ibu puas dengan pelayanan dokter? Apakah Ibu puas dengan pelayanan kasir kami? Ya, bisa seperti itu. Gimana? Sila? Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, silakan Jen. Hal yang harus diperhatikan yang dilakukan. Wah, kayaknya Jen mau buka rumah sakit nih.
banyak sekali yang harus dilakukan ketika kita akan membuka sebuah rumah sakit. Ada kalau di apa namanya? Yang pertama, salah satunya adalah kita melakukan survei dulu nih. Kita melakukan studi dulu namanya. Biasanya kita melakukan studi kelayakan. Ya, apa aja isi studi kelayakan? Mulai dari dasar kenapa kita bikin rumah sakit di situ. Di situ kita bisa tahu apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Kita bisa lihat kita melakukan SWOT analisis ya. Kekuatan, kelemahan, peluang dengan ancaman ketika kita bikin rumah sakit. Dan itu semua ada di studi kelayakan. Ya. Jadi kita bikin dulu studi kelayakannya. Oh, layak nggak sih kita bikin rumah sakit ini? Jangan-jangan menurut kita di sini harus ada rumah sakit layanan ini. Ternyata setelah kita melakukan studi kelayakan, ternyata nggak layak didirikan rumah sakit di situ. Nah, studi kelayakan kita buat dalam rangka perizinan. Jadi ketika kita mengajukan perizinan harus ada dulu tuh studi kelayakannya. Ternyata nggak layak, ya udah jangan bikin gitu ketika nggak layak. Ketika layak, oh ya berarti apa nih harus kita buka layanannya? Oh ternyata di daerah itu butuh layanan misalkan rumah sakit ibu anak. Kenapa kita butuh bikin rumah sakit ibu anak ke sana? Oh karena jarak rumah sakit yang satu atau di lingkungan itu belum ada rumah sakit terdekat. Sementara kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan ibu anak tinggi di sana. Itu langkah awalnya adalah kita membuat studi kelayakan. Studi kelayakan sebagai dasar perizinan untuk kita bisa membuat atau mendirikan rumah sakit di satu tempat. Nah, kalau itu udah dapat, yang lainnya mengikuti. Yang pasti kita bentuk struktur, ada direktur, ada dewan pengawas, ada manajer sampai ke pelaksana. Itu Jen. Ntar kalau mau bikin rumah sakit, kasih tahu saya ya. Gitu? Ada lagi? Cukup? Oh nggak bisa. Yang pasti dibutuhkan profesional. Kita akan meng-hire nih. Kita akan merekrut ahli-ahli untuk bikin studi kelayakan. Untuk prosesnya panjang ya. Ini juga rumah sakit UNI dalam proses membuat rumah sakit cabang Jakarta. Nah ini saya lagi urus terkait dengan pendirian rumah sakit UNI cabang Jakarta. Kalau lulus ngelamar situ boleh, Bu? Ini semester berapa ya? 5, Bu. Oh, tahun depan udah lulus ya? Amin. Amin. Boleh, mangga. Kalau misalkan memang sesuai dengan kualifikasi, silakan. Itu insya Allah tahun 2023 baru akan operasional rumah sakitnya. Makanya cepetan lulus. Pengennya, Bu. Amin. Gitu. Satu lagi deh, Bu. Tadi kan Ibu bilang dalam rumah sakit tadi kan ada ownernya sebelum direktur. Nah, ownernya itu ikut terjun dalam manajemen rumah sakit tersebut atau cuman kayak penyediaan dananya aja gitu? Kasih banyak variasi. Kalau di rumah sakit UMI, ownernya ikut di dalam memonitor langsung, tapi tidak masuk dalam struktur. Karena memang peraturannya nggak boleh owner masuk ke dalam struktur. Jadi yang masuk dalam struktur pun sebagai direktur ada persyaratan, ada undang-undang rumah sakitan. Syarat direktur utama dia harus dokter, harus punya orang yang punya latar belakang manajemen rumah sakit. Kayak saya nih, saya punya latar belakang manajemen rumah sakit karena saya Mars. Tapi saya bukan dokter. Saya tidak bisa jadi direktur utama. Gitu. Tapi untuk jadi direktur yang lainnya bisa. Doain aja saya jadi direktur ya. Amin ya Allah. Gitu. Gimana?
untuk melamar kerja ke sebuah rumah sakit, yang pasti kita harus tahu dulu ya posisi apa yang sedang dibutuhkan. Misalkan lagi butuh tenaga kesehatan lingkungan, pasti yang akan dicari adalah dengan kualifikasi itu. Jadi rekrutmen biasanya dilakukan sesuai dengan kualifikasi. Ketika butuh akunting, dia nggak akan mungkin ngerekrut manajemen. Ketika dia butuhnya, mungkin ada beberapa unit yang memang bisa dari berbagai macam jenis jurusan ya. Biasanya kan suka ada tuh di info pemberitahuannya dibutuhkan untuk apa, kualifikasinya apa, ada. Kayak misalkan bagian pendaftaran bisa dari berbagai macam jurusan. Tapi kalau akunting maka dia harus akuntan. Sekretaris bisa, SKM bisa jadi sekretaris. Ini gelarnya SKM kan? Tikas? Iya, Bu. Bisa. Mutu bisa, sangat bisa mutu. Gitu. Jadi tergantung kualifikasi kebutuhan dari institusi tersebut. Dia butuhnya apa nih? Ya, tapi kalau bisa kan kita tidak keluar dari relnya ya. Misalkan SKM ternyata taruh di bagian yang tidak sesuai gitu kan, kita juga sebaiknya sesuai. Tapi kalau memang ternyata kita masuk kualifikasi dan diterima, menurut saya untuk mencari pengalaman sih oke-oke aja. Jangan ditolak. Nanti kita tinggal tingkatkan, kita tinggal upgrade. Oh iya, misalkan selesai kuliah, kerja dulu, sudah punya pengalaman kerja di rumah sakit, kita bisa lanjut kuliah S2 misalnya. Ini rata-rata usia berapa? Saya 21, Bu. Masih muda ya. Artinya kalau tahun depan lulus, nggak langsung menikah ya? Atau ada yang udah bertekad, lulus kuliah langsung mau nikah? Cari pengalaman dulu, bahagiakan orang tua, gitu ya. Kalau bisa lanjut kuliah dulu, lanjut kuliah dulu. Tapi juga jangan kebablasan. Punya target lah, minimal 24, 25 paling telat sudah menikah. Ya, karena setinggi-tingginya wanita, setinggi-tingginya ilmu yang dituntut wanita itu tetap ketika sudah menikah harus mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, dan yang lain. Walaupun pekerjaan itu bisa didelegasikan. Tapi kan harus punya modal kalau kita delegasikan. Ya. Jadi niatin kuliah ini adalah sebagai thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu kita niatkan sebagai ibadah. Jadi jangan kita harus meluruskan niat. Jangan kita niat, kenapa kamu kuliah? Ya habis ibu saya nyuruh kuliah. Tanya saya kalau nggak kuliah ngapain di rumah? Mau jadi pengangguran. Kalau memang kejadian awalnya seperti itu, sekarang diluruskan niatnya. Bahwa kuliah ini dalam rangka beribadah. Ibadahnya apa? Menuntut ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, Allah tinggikan derajatnya orang yang berilmu. Ya kan? Termasuk membahagiakan dengan kita kuliah, niat membahagiakan orang itu, wah itu menjadi catatan ibadah. Terpaksa nih kuliah, habis disuruh sih sama ayah, sama ibu. Kalau itu terjadi, mulai hari ini jangan. Perbaiki niat. Ya. Jadi memang niat kita tiap hari harus kita perbaiki. Sama seperti orang puasa. Kenapa orang puasa harus bangun sahur? Dicontohkan dulu zaman Rasul kan bukan karena untuk makan, tapi untuk memperbaiki niat. Makanya Rasul kalau sahur nggak pernah makan kayak kita, sampai sepiring mentung. Yang dimakan hanya kurma. Ya. 7 butir kurma, air putih, ya. Kalau di sana kan air zam-zam. Kenapa? Memperbaiki niat. Message-nya itu. Ya.
Bismillah, niatkan, insya Allah, perbaiki niat, insya Allah akan sukses. Minta sama Allah, dimudahkan jalan untuk menyelesaikan studi, disehatkan, insya Allah akan Allah kabul. Dan kita dapat pahala. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ibu. Bisa kita akhiri? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dengan baca doa penutup majelis, karena kan ini majelis ilmu ya. Jadi kita tutup dengan doa penutup majelis. Ada yang ngatur? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan itu semata karena kekurangan saya sebagai manusia. Ketika ada ilmu yang saya berikan yang bisa memberikan manfaat, itu semata karena petunjuk Allah. Mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya, pintu maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu ilmunya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu.